Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, kali ini kita akan ngomongin aquascape lagi. Jadi kali ini gue mau setup membuat tank baru ya. Tapi kali ini konsepnya dari gue adalah gue pengen bikin tank yang low tech, low budget. Jadi kalau gue ngomongin low budget memang rada susah ya, karena budget setiap orang beda-beda, jadi relatif. Tapi ya ini menurut gue low budget menurut gue aja gitu. Nah, seperti yang kalian lihat, ini tank yang akan gue pakai ini adalah tank ukuran 35, panjangnya ini 35, lalu ke belakangnya itu 20 cm, ke atasnya tingginya itu 23 cm. Memang ini rada aneh ukurannya, dan ini bending, jadi bukan yang ada sambungannya ya, tapi kaca bending di bagian depan, yang di belakang baru sambungan yang di lem. Jadi ini gue beli udah jadi ya di sebuah toko akuarium di Bali. Menurut gue sendiri pribadi ya, tank-tank ukuran segini nih, yang kecil-kecil gini, ini cocok buat kalian yang mungkin nggak punya space gede atau baru mau mulai. Biasanya orang-orang yang baru mau mulai kan nggak pingin punya tank yang besar-besar, akuarium yang gede-gede. 50 cm aja mungkin buat sebagian orang udah gede gitu. Jadi biasanya yang umum adalah ukurannya 30 cm, cuman ini emang rada aneh aja 35 cm. Nah, jadi gue pengen bikin low budget, low tech yang minim maintenance, jadi maintenance-nya juga gampang. Jadi di tank ini gue berpikiran untuk gue tidak akan pakai CO2, lalu gue juga cuman akan pakai filter kecil, karena biasanya kan gue pakai filter kanister ya untuk beberapa tank gue yang di kamar. Untuk yang ini gue kayaknya pakai filter gantung aja, karena lebih simpel dan lebih gampang maintenance-nya. Lalu untuk lampu, nah lampunya rada nggak low budget sih sebenarnya. Karena gini, kalau lampu-lampu low budget kan biasanya kayak merek-merek Candila ya. Nah, gue punya merek Candila ada di rumah, nggak kepake juga, tapi ukurannya itu 40 cm. Jadi kepanjangan buat tank ini, kalau gue tempelin gini bisa, tapi estetiknya kurang bagus menurut gue. Jadi lampu yang akan gue pakai adalah Chihiros C2. Memang itu bukan lampu yang murah, tapi itu juga bukan lampu-lampu highlight, bukan lampu-lampu yang wattnya besar atau yang terang banget gitu ya. Tapi itu lampu-lampu yang menurut gue lebih ke arah estetika dari Chihiros, dari brand Chihiros, karena bentuknya yang ada tiangnya gitu, yang lebih menurut gue estetiknya lebih bagus. Ya memang tidak low budget, tapi untuk lampu sendiri ya karena gue nggak ada pilihan lagi, karena di rumah yang nganggur dan cocok buat ukuran tank ini ya Chihiros C2. Nah, yang gue pakai itu Chihiros C2, tapi yang biasa, yang putih, bukan yang WRGB. Yang WRGB itu kan harganya 1 jutaan, 1,2 kalau nggak salah. Yang C2 tuh kayaknya setengahnya 600.000 apa kalau nggak salah. Gue berpikir untuk bikin ini low tech dan low budget, karena tank gue semuanya yang sekarang running nih di kamar gue ini, itu kan semua high tech ya, pakai CO2, lalu lampu-lampu highlight semua. 2 pakai Chihiros, Londo tuh sekarang pakai WRGB Chihiros yang WRGB 30, bukan yang slim, tapi bukan yang pro, jadi yang di tengah-tengah. Lalu misel seperti yang kalian tahu itu pakai Chihiros Vivid Mini. Lalu Shrek itu pakai Candila ProScape X450. Lalu TVT ini di belakang gue ini pakai Candila ProScape X300. Ya, itu kan lampu-lampu highlight semua. Nah, ini gue pengen bikin yang simple, mungkin bisa juga jadi inspirasi buat kalian gitu ya. Buat yang baru mau mulai, buat menekan budget. Nah, ini kita bikin malam ini gitu. Nah, ini untuk hardscape-nya sendiri seperti yang kalian lihat di sebelah sini, ini ada Dragonstone. Ini baru pertama kali juga gue pakai Dragonstone ya. Di toko langganan biasa gue beli peralatan aquascape, kebetulan lagi ada stok Dragonstone, terus ya udah gue pengen cobain juga. Karena gue belum pernah pakai Dragonstone. Lalu batu yang biasa gue pakai itu kayak di TVT ini Lava Rock, lalu Shrek itu Turli, lalu Misel itu pakainya Serpentine. Jadi ini adalah sebuah pengalaman baru juga buat gue, yaitu pakai Dragonstone. Tadi waktu datang gue udah sempat lihat-lihat, udah gue bersihin juga, udah gue semprot. Tapi memang Dragonstone itu lebih, apa ya, menurut gue lebih kotor gitu batunya. Secara tekstur menarik, tapi di tangan tuh kayak selalu kayak ada tanah atau pasir gitu ya. Ya mungkin kalian yang lebih paham bisa komen-komen juga, nanti kita bisa ngomongin soal Dragonstone ini. Gue juga baru pertama kali megang Dragonstone ini. Tapi kita cobain aja, gue nggak tahu nanti ke depannya berhasil apa enggak. Tapi ya kalau nggak nyobain kan kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi kita cobain untuk pertama ini. Jadi tanpa banyak membuang waktu, mari kita setting substratnya dulu. Let's go.
Nah, ini udah gua siapin ya di belakang akuarium ini, kalian bisa lihat. Nah, untuk bakteri sendiri gue pakai espresso clear bakteria booster dari pigment hijau kayak gini nih. Lalu untuk rumah bakterinya gue juga pakai dari pigment hijau ya, termasuk juga soilnya ini sama dari pigment hijau juga nih, aquarium substrat mocha soil. Tapi untuk pupuk dasar ya, ini gue pakai punyanya Aquariset, yaitu Aqua Gizi. Ini kameranya gue deketin ke tanknya supaya lebih jelas ya, supaya kalian bisa lihat lebih enak gitu. Jadi yuk kita mulai. Oke, untuk yang pertama kita masukin dulu bakterinya ya. Oke, gue rasa segitu aja, nggak usah banyak-banyak karena ini kayaknya juga udah kebanyakan. Karena ininya kecil ya, tanknya kecil jadi nggak perlu terlalu full gitu bakterinya. Nah, sekarang kita masukin juga rumah bakteri. Kita rapikan dulu sedikit biar nggak terlalu ke depan ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masukin pupuk dasar. Nah, yang berikutnya kita masukin soilnya. Oke, gue rasa segini dulu cukup soilnya. Gue masih ada lebih dari setengah liter lagi. Jadi gue coba taruh hardscape-nya dulu ya. Gue coba taruh batunya dulu, si dragonstone-nya. Nanti kalau udah oke, baru biasanya gue tambahin lagi soilnya supaya lebih tebal dan nggak bocor gitu. Jadi pupuk dan segala macamnya ya. Yuk, let's go. Jadi kayaknya gue mau bikin bentuk huruf V gitu ya. Jadi karena kan gue punya dua dragonstone yang agak besar gitu, jadi gue pengen yang satu di sini, lalu satu lagi sebelah sini gitu. Tapi tadi gue juga sempat kepikiran, gue nggak tahu sih, gue sebenarnya masih ragu ya antara bentuknya satu arah gini nih, jadi kayak ke arah sana semua segitiganya gitu, yang bagian lancip atasnya. Tapi menurut gue begini juga asik gitu, ya kan? Kayak dua bukit jadinya ya, bentuk V. Kayaknya gini sih lebih asik nih. Iyalah, kayaknya gue ngambil bentuk gini aja, kayaknya lebih apa ya, lebih unik gitu buat mata gue. Oke, asik kan? Ini kalau gue lihat di kamera sih asik kayaknya ya. Nah, ini gue ganjel dulu bagian belakangnya ya, takut ada yang bergoyang. Nah, menurut gue sih cantik nih. Gue taruh bawah dulu nih batunya nih. Asik ya. Oke, sekarang kita tambahin lagi soilnya. Nah, gue itu memang kalau lo lihat di beberapa tank gue, memang gue itu soil tuh selalu banyak ya, selalu tebel. Gue aliran soil tebal gitu. Nah, filternya kita pakai yang mana nih? Banyak banget kan filter ini. Ini dulu filter yang gue pakai, sekarang udah nggak pernah gue pakai. Jadi ini ada, ini skimmer sih ya, ini skimmer juga. Lalu ini ada internal filter merek apa nih? Merek Halico. Ini filter pertama gue nih, dulu banget.
Lalu ini ada 501. Ini Candila KD501 ya, bukan yang Z501. Jadi ini nggak ada skimmernya. Lalu ini 502. Ini Amara 502. Lalu yang gede ini Candila 503. Jadi lengkap punya gue seri 501, 502, 503 ada. Nah ini udah gue modif. Lalu 502 juga udah gue modif. Jadi apa yang gue modif yaitu ininya ya, skimmernya. Jadi pakai punyanya Ista Mini, jadi dia lebih pendek. Tapi yang 502 bawaannya sih yang gue potong, pipa-pipa bawaannya itu gue potong. Jadi kayaknya gue pakai 502 karena 502 ini lebih apa ya? Lebih chamber buat media filternya lebih gede. Ini mau gue pakein Neo Media seperti biasa. Jadi yuk, mari kita coba tes pasang dulu. Oke, sekarang udah kelar nih. Udah gue kisi air, lalu udah gue pasang lampu, udah ada filter juga. Jadi filter yang gue pakai adalah Amara 502. Kenapa? Harusnya 501 kayaknya lebih enak dilihat, lebih kecil gitu. Cuman karena filter 501 gue itu Candila yang serinya KD ya, KD 501 itu nggak ada skimmer ya. Sedangkan gue selalu di semua tank gue harus ada skimmer. Nah itu kayaknya harusnya Candila yang serinya Z501 itu ada skimmernya. Tapi ya udah nggak apa-apa untuk sementara sebagai untuk cycling airnya dulu. Ini gue pakai 502, lagi pula chamber media filternya dia lebih gede. Media filter yang gue pakai itu Neo Media Soft seperti biasa. Semua tank gue selalu pakai itu karena pH air di rumah gue ini tinggi ya. Jadi gue pakai Neo Media Soft itu sebagai rumah bakterinya. Ya rumah bakteri juga bisa. Lalu dia untuk nurunin pH air juga. Tapi selain Neo Media Soft, tentu media mechanical-nya itu seperti biasa biofoam yang hitam itu sama Dacron kapas yang putih. Di dalam filter ini juga ada tambahan yang nggak cuman Neo Media Soft doang, tapi itu ada Neo Media Back, Neo Back namanya. Sama masih keluarganya Neo-Neoan juga si Aquario. Jadi gue selalu pakai ini sebenarnya di tank-tank gede gue juga yang high tech. Dan ini gue pakai juga. Ini adalah Neo Back Plus dan ini Neo Back Carbon. Kalau Neo Back Carbon seperti namanya sudah jelas ini adalah karbon aktif. Ya kalian kalau mau ngikutin gue juga ya sebenarnya nggak perlu pakai punyanya Aquario, nggak perlu pakai punyanya si Neo Back ini. Karena harganya ya tentu lebih mahal. Kalian lebih hemat kalau beli karbon aktif yang kiloan gitu. Tapi kenapa gue suka pakai produknya Aquario ini karena dia udah rapih aja gitu. Jadi bentuknya kayak gini nih, bag kecil gini. Satu bag ini buat 60 liter air. Ya tergantung tank kalian. Kalau untuk ini ya cukup satu aja. Jadi sebenarnya ini media karbon ya, karbon aktif. Jadi dia buat menghisap kandungan-kandungan kimia di dalam air, lalu polutan, odor tuh bau ya, bau, lalu bikin warna air tuh bening gitu. Lalu di sini juga ada energy balls, mereka nyebutnya bola energi. Itu buat menyediakan karbon organik yang stabil sama trace elemen buat bakteri di dalam tank. Nah, Neoback Plus ini juga gue pakai di semua tank. Neoback Plus ini adalah softening water. Dia buat menghaluskan air gitu. Softening itu bahasa Indonesia menghaluskan kan. Jadi dia menghisap bahan-bahan kimia ion positif, terutama kalsium dan magnesium. Jadi air kalian akan lebih soft. Lalu ini juga nurunin pH. Jadi ini seperti yang gue omongin di video gue yang sebelumnya. Kalau media filter gue itu selalu yang fokusnya adalah nurunin pH air. Dan hardness air tuh diturunin juga, jadi lebih soft airnya. Jadi selain Neo Media Soft sebagai media filter rumah bakteri, lalu gue pakai Neoback Plus dan Neoback Carbon. Lalu nanti ini akan gue kasih Vivaria Aquasave untuk mengurangi kadar amonia, nitrat, dan nitrit.
Lalu ADA soft water disemprot 2 cerot aja lah ya. Untuk nurunin pH air lagi. Jadi memang semuanya berhubungan sama pH. Kalau di rumah gue, fokus gue selalu ke situ karena memang air yang masih jadi masalah di sini di rumah gue. Jadi fokus gue ya lebih ke arah airnya. Masih agak kotor bagian atasnya. Dan ini belum ada tanaman. Jadi ini akan gue cycling kurang lebih 1 minggu ke depan. Gue tinggal dulu ke Jakarta. Mungkin besok atau lusa gue harus ke Jakarta. Nah, untuk tanamannya sendiri nanti setelah gue balik ke Bali baru gue beli tanaman dan akan gue tancep-tancepin, kita tanam. Tapi apa ya kira-kira yang enak tanamannya? Apa kalian punya rekomendasi nggak nih? Tanaman-tanaman yang low light dan low CO2 tapi yang menarik gitu untuk setup ini. Jujur gue belum punya bayangan sih mau tanamannya tuh apa ya. Kalau kalian punya rekomendasi, kalian tulis saya di komen, nanti gue bisa lihat, gue bisa baca, nanti gue bisa cari-cari, siapa tahu ada yang jual di Bali kan. Oke lah, gue rasa segini aja video gue hari ini. Semoga kalian cukup terhibur dengan video gue. Lalu thank you banget buat kalian yang udah nonton, thank you banget yang udah subscribe, udah nge-like, udah komen, thank you banget. Lalu kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini, kalian tinggal klik aja. Apalagi? Ya, gue rasa segitu aja. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.